Memang ini ada seperti biasa ada faktor internal dan eksternal ya. Maksudnya Mhm. domestik kita, dengan apa namanya, investor mencoba melihat perkembangan pemulihan bisnis dari berbagai emiten, paling nggak sebelumnya kan kita selalu memperkirakan di first half ini atau di second quarter akan Mhm. mulai terlihat, angka pertumbuhan atau growth rate di net profit dari emiten yang lebih signifikan karena low base tahun lalu dan mulai ada pemulihan, bisnis ya. Tapi concern kedua ya ini ya, second wave di Covid di Indonesia juga Mmm. akan menjadi constraint juga, untuk investor untuk, mulai agresif dengan melihat, pertumbuhan yang baik dari net profit emiten. Faktor kedua adalah ya di Amerika sendiri pertumbuhan, profit atau kinerja bisnis, emiten-emiten di sana juga cukup baik gitu ya. Kemudian dari sisi, kelihatan sekali unemployment turun, terus kemudian, PMI mereka membaik. Jadi sebenarnya kalau dari kacamata investor global, mereka akan coba mengejar mana pertumbuhan ekonomi atau bisnis yang sudah lebih, confirm gitu ya, dalam hal ini di developed market, terutama di Amerika. Jadi dari sisi saham, kelihatannya memang investor global melihat di sana lebih menarik gitu Mmm. dibandingkan di Indonesia. Itu beberapa faktor ya. Yang kedua, memang di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang kita punya korelasi dagang dengan China, ini belakangan China-nya juga slowing down ya, dari pemerintahnya mereka coba rem beberapa sektor yang pertumbuhannya dirasa, terlalu berlebihan, terus kemudian seperti biasa mereka coba curb down, leverage yang berlebihan, terus kemudian juga di sisi masyarakatnya ada tanda-tanda mereka mulai slowing down juga dari sisi konsumsi. Nah, dikhawatirkan hal-hal seperti ini bisa berimpak kepada partner dagang, China ya, salah Mhm. satunya Indonesia, terutama untuk mungkin emiten-emiten yang, dari sektor komoditas yang angle-nya lebih banyak ekspor ya ke China. Mungkin itu Oke. beberapa faktor ya yang mempengaruhi, perkembangan pasar saham di Indonesia. Baik, ini rupanya juga tadi dikatakan big cap tengah terdiskon, diskonnya juga cukup besar sekali, rata-rata di 10%-an ini Mas Faras ya. Apalagi kalau kita lihat kemarin juga Astra International dari awal tahun sampai sudah koreksi lebih dari 20%. Apa yang terefleksi di sana? Apakah ini justru malah peluang bagi kita semua? Dan strateginya apa kali ini kalau kita ingin mulai mengkoleksi saham-saham big cap yang sudah terdiskon cukup besar ini? Iya, saya rasa kalau lihat results di first half ya, emiten seperti Astra justru membukukan tingkat pertumbuhan laba yang sangat baik ya. Mhm. Laba 8,8 triliun di luar investasi Permata itu masih translate 60% year on year growth ya. Dan ini dibantu dari perbaikan sebenarnya perbaikan sales di sektor otomotifnya ada, kemudian dari divisi, komoditi ya seperti United Tractors yang memang selama sepanjang first half ini dengan harga coal yang tinggi ini terbantu gitu ya. Dan penjualan, alat berat untuk konstruksinya juga masih sangat baik. Jadi sebenarnya dengan valuasi yang terdiskon dibandingkan historical average, Astra ini jadi salah satu emiten big caps yang sebenarnya menarik untuk dilihat kembali ya oleh investor. Mhm. Tapi memang, investor-investor ini tidak bisa menggunakan emiten seperti Astra ini untuk strategi growth ya mungkin ya. Kalau growth itu kan benar-benar mereka, benar-benar, high growth rate-nya itu akan sustainable di 1-2 tahun ke depan. Kalau Astra mungkin tahun ini first half ini 60% growth gitu ya, tapi Iya. mungkin begitu bisnis sudah kembali normal, itu akan langsung cepat normalize ya, dibandingkan mungkin emang, growth stock lainnya. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.